Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Lukas 11 ayatnya yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan, kehidupan yang berbahagia, hidup diberkati, itu merupakan suatu hal yang diharapkan. Yesus sendiri mengajarkan ada kebahagiaan di dalam Tuhan. Bukan kebahagiaan menurut duniawi. Dunia mungkin mengukur kebahagiaan karena harta, karena jabatan, karena keindahan hidup dan kesenangan duniawi yang ada di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan katakan, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Ini berarti firman Tuhan lebih dari apapun di dalam dunia ini. Firman Allah sangat berharga. Mengapa firman Allah sangat berharga? Kita baca di dalam Mazmur 33 ayatnya yang keempat. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Firman Tuhan benar, perkataan Tuhan benar adanya. Karena firman Allah hidup dan berkuasa. Hanya firman Tuhan yang menunjukkan jalan kehidupan. Jadi firman Allah sangat penting, karena itu memberi kebahagiaan. Pemazmur menjelaskan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Pemazmur bergemar, suka akan firman Tuhan. Bahkan perintah-perintah Tuhan sangat dicintai. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang bersabda. Dan orang yang suka mendengar dan menyimpan firman Tuhan akan berbahagia. Mungkin di dalam dunia kita tidak punya harta, tidak mempunyai rumah, dan tidak punya permata dan hal-hal yang indah, barang-barang yang bagus. Tapi firman Allah itu adalah sumber kehidupan dan sumber kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita bukan tergantung kepada hal-hal duniawi, tetapi karena kita memiliki iman di dalam Yesus saja. Kita berbahagia karena kita diselamatkan, karena kita mempunyai firman di dalam hati kita. Dan kita mau menjadi pelaku firman yang senantiasa mau memegang perintahnya. Sebab itu, kita pertahankan keselamatan di dalam hidup kita. Kita dapat melihat Ayub, seorang yang dapat menjadi contoh. Ia
mendengar firman, memelihara dalam hatinya. Ayub tetap hidup percaya dan hidup menurut kehendak Tuhan. Sekalipun ia menderita, hal itu dapat kita baca dalam Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan. Ayub telah melewati ujian iman. Ayub telah mengalami penderitaan, tetapi dia tetap taat dan setia. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap memegang perintah Tuhan. Sehingga pada akhirnya firman Tuhan menyebut bahwa Ayub berbahagia. Ayub sudah melewati penderitaan. Puji Tuhan. Contoh lainnya yaitu Abraham. Ia taat kepada firman Tuhan, sehingga ia mengorbankan Ishak. Ia taat kepada perintah Tuhan. Ia mampu melewati ujian iman. Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Firman Tuhan menjelaskan, Abraham seorang yang mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah. Ia percaya perkataan Tuhan. Ia tidak segan-segan atau ragu melakukan firman Tuhan. Dan melalui kehidupannya ia diberkati. Bahkan keturunan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Jadi tidaklah sia-sia mereka yang mendengar dan memegang firman Allah. Ibrani 10 ayatnya yang ke-35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Puji Tuhan. Untuk mendapat upah dari Tuhan, kita harus bertekun melakukan kehendak Tuhan. Jangan melepaskan iman kita. Pegang firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Taat kepada perintahnya, karena ada upah yang besar baik di bumi maupun di surga. Kita menjadi umat yang berbahagia karena ada hidup yang kekal yang Tuhan sediakan kelak. Kita berbahagia karena kita adalah umat yang telah diselamatkan hanya oleh karena percaya kepada Yesus dan taat melakukan kehendak daripada Tuhan. Oleh sebab itu, tetap setia, tetap taat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa syafaat bagi setiap jemaat Tuhan, setiap mereka juga yang mengikuti program doa pagi ini. Hamba berdoa bagi mereka yang dalam permasalahan, dalam pergumulan, mereka yang mempunyai jalan buntu, mereka yang dalam persoalan besar Tuhan tolong mereka. Kiranya hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kemenangan dan pertolongan kepada mereka. Kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu. Hamba berdoa yang mempunyai permasalahan rumah tangga, permasalahan di dalam pekerjaan, Tuhan menyertai mereka juga. Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar, berikan kemenangan, Tuhan sertai hidup mereka, langkah-langkah hidup mereka. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus.
Bagi mereka yang bekerja, yang beraktivitas sepanjang hari ini, hamba serahkan mereka Tuhan. Berkati jasmani maupun rohani, Tuhan yang pimpin, sertai mereka. Bagi mereka mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh merasakan jamahan Tuhan, mereka boleh disembuhkan, dikuatkan, dipulihkan, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Setiap apapun juga masalah di dalam hidup kami sepanjang hari ini, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami, Roh Kudus menyertai kami. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.